Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi tentang dunia pesantren. Terutama ini fokus pada para santri, para penuntut ilmu. Bahwasanya mengapa para santri yang ada di pesantren ini ketika belajar di sana benar-benar sungguh-sungguh, benar-benar mencerminkan orang yang sangat antusias untuk memahami ilmu agama. Bahkan begitu antusiasnya ada di antara mereka yang menikmati ilmu di pesantren itu bertahun-tahun. Ini tidak lepas dari peranan atau faidah daripada kitab Ta'lim Muta'alim. Dan kitab Ta'lim Muta'alim ini menjadi syarat mutlak di dalam penyelenggaraan pesantren, karena supaya apa yang menjadi misi pesantren untuk mencetak generasi yang berkualitas, yang kompeten di dalam bidang keagamaan ini benar-benar sangat kuat, benar-benar sangat representatif. Termasuk apa yang disampaikan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang menjadikan doktrin bagi para santrinya. Ini yang diajarkan pada kitab Ta'lim Muta'alim diantaranya adalah ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika an majmu'iha bibayanin zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadzin wa tulu zamanin. Bahwa dinyatakan di dalam kitab Ta'lim Muta'alim bahwa ingatlah bahwa kalian tidak akan pernah mendapatkan ilmu apapun, tidak akan pernah mendapatkan pengetahuan, tidak akan mendapatkan pemahaman kecuali dengan 6 perkara. Saumbika an majmu'iha bibayanin. 6 perkara ini akan kami paparkan, akan kami jelaskan, akan kami terangkan, akan kami sampaikan dari 6 perkara ini bibayanin dengan terperinci, dengan jelas dan gamblang. Ini sesuai dengan syair yang ada di Ta'lim Muta'alim. Lalu 6 perkara tersebut, 6 hal tersebut, 6 pilar tersebut apa saja di antaranya? Yang pertama adalah zakain, wa hirsin, wastibarin, wa bulghatin, wa irsyadu ustadzin, wa tulu zamanin. Di dalam mencari ilmu di pesantren, ataupun ilmu yang di mana, akan ditentukan yang pertama adalah zakain, kecerdasan. Orang akan mempelajari ilmu, paling tidak ada kekuatan intelijensi dari kecerdasan itu sendiri. Walaupun tingkat kecerdasan orang itu berbeda-beda, tetapi bahwa orang di pesantren itu juga punya prinsip al-ilmu bita'allum, bahwa ilmu itu bisa didapatkan dengan belajar. Sehingga anak-anak yang ada di pesantren itu benar-benar selalu menerapkan kedisiplinan, bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk dirinya sendiri. Sekalipun pesantren itu sudah ada aturan secara umum, yang menjadi rambu-rambu bagi semua santri, tetapi biasanya santri pun punya aturan sendiri. Selama 24 jam inilah santri biasanya akan menjadwal skedul kegiatan yang akan dilakukan, dan itu berlaku tiap hari. Dalam rangka apa? Jadi untuk meningkatkan kualitas kecerdasannya. Karena bagaimanapun juga ilmu itu tidak akan bisa didapatkan tanpa ada kecerdasan, tanpa ada kemampuan berpikir, tanpa ada kemampuan di dalam menalar. Sehingga dalam hal ini pun untuk meningkatkan mutu kualitas di pesantren itu, setelah belajar itu nanti ada istilah
musyawarah ya. Jadi mereka nanti ikut semuanya menjadi dalam satu kelas itu musyawirin. Jadi membahas pembelajaran yang sudah disampaikan oleh guru dan juga membahas ilmu yang akan disampaikan oleh guru, sehingga para santri ini sudah mempersiapkan jadi pengetahuan lebih awal. Dan ini menjadi satu kultur budaya yang selalu dilakukan oleh santri. Jadi kalau seorang santri akan mendapatkan ilmu yang mapan, ilmu yang kuat dan mengakar, ini akan didukung yang pertama adalah nilai kecerdasan, zakain. Yang kedua wahirsin. Doktrin yang kedua pada santri. Jadi kalau di dalam belajar ilmu itu harus benar-benar memiliki hiroh yang tinggi, semangat yang membara. Dan setiap santri itu selalu fastabiqul khairat. Dengan kesemangatannya, jadi di pesantren itu setelah pembelajaran selesai, nanti ada seorang guru, seorang kiai, seorang ustaz yang membuka sorogan, yang memahami satu kitab di antara sekian kitab. Para santri itu pada hilir mudik, mereka mencari tabarukan dengan para guru-gurunya. Nah, hal ini dilakukan benar-benar sungguh sangat luar biasa semangatnya. Jadi tidak mau kalah antara satu dengan yang lain, saling bersaing ketat. Santri setiap harinya seperti itu. Wahirsin, nilai semangatnya jadi tersupport ya oleh dirinya sendiri. Apalagi mereka itu di dalam benak pikirannya akan dikembalikan ke masyarakat, paling tidak harus menjadi orang yang mumpuni, sehingga ketika dibawa ke masyarakat ini mampu menjadi pengayom bagi masyarakat, menjadi referensi bagi masyarakat yang berkaitan dengan masalah ilmu agama. Yang ketiga, bahwa kita tidak akan bahwa kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu wastibarin kecuali dengan kesabaran. Santri di sana juga waktunya sungguh sangat disiplin yang diterapkan di pesantren. Di waktu pagi jam 4 mereka sudah harus bangun. Mereka harus benar-benar bersih diri, mereka harus benar-benar siap. Di samping untuk menjalankan ibadah, juga dia siap untuk melakukan taklim bersama. Di waktu pagi ini biasanya juga termasuk dilaksanakan pembacaan nazam. Mungkin ada yang baca nazam Aqidatul Awam, ada yang baca nazam Imriti, ada yang baca nazam Alfiyah, dan ada yang baca nazam-nazam yang lain. Dan ini dilakukan dengan penuh kesabaran. Di sisi lain di pesantren juga biasanya mereka yang belajar di pesantren ini dalam kurun waktu 1 tahun 2 tahun masih rentan terkena penyakit kulit. Bagi orang yang mentalnya tidak kuat, bagi santri yang mentalnya cemen, jadi atau yang disebut dengan anak mama, dia akan segera pulang dan tidak mau kembali lagi ke pesantren. Tapi bagi mereka yang sudah terdoktrin kuat bahwa orang belajar itu memang butuh kesabaran, ketelatenan, ya, sehingga dalam kondisi sakit pun dia tetap masih bertahan, yang akhirnya dia pun sudah diberikan kekebalan tubuh, ya, sehingga bisa beraktivitas sebagaimana yang dilakukan oleh para santri lain. Termasuk bahwa kesabaran ini para santri untuk mendapatkan ilmu yang memadai. Mungkin tidak bebas, ya, tidak bebas seperti layaknya anak-anak yang ada di rumah, layaknya anak-anak yang dekat dengan orang tua. Apa yang dipinta selalu terkabulkan dan ada. Tapi kalau di pesantren ini yang jelas terbatas,
tidak sama dengan mereka yang berada di rumah, dan itu dilakukan dengan sabar. Bahkan banyak ditemukan di antara para santri dengan kesabarannya dia melakukan thariqah yang orang Jawa sebut adalah tirakat. Bisa dengan melalui banyak zikir, bisa melalui dengan qiyamul lail, sholat di tengah malam, termasuk melalui ibadah puasa. Senin Kemis ini menjadi rutinitas bagi para santri, dan ini dijalankan dengan kesabaran yang luar biasa. Jadi wasdibarin. Berikutnya adalah wabul khatim, bahwa orang belajar, ya, kita tidak akan pernah mendapatkan ilmu kalau tidak ada biaya. Dalam hal apapun, finansial ini juga akan menentukan. Maka wajar ya ketika seseorang ataupun lembaga melaksanakan dunia pendidikan ini juga menerapkan adanya pembiayaan operasional. Artinya kita tahulah bahwa orang belajar itu butuh biaya. Sekarang kita melihat realitas masyarakat, anak-anak yang belajar di PAUD, anak-anak yang belajar di TK, anak-anak yang dititipkan pada kelompok belajar, atau mereka yang belajar di SD, mereka yang belajar di SMP, mereka yang belajar di SMK, SMA, bahkan mereka yang belajar di perguruan tinggi ataupun di universitas, semuanya membutuhkan biaya. Nonsen pendidikan dilakukan tanpa biaya. Jadi kita akan mendapatkan ilmu, salah satu syarat yang tidak bisa ditoleransi adalah biaya. Wabul khotin. Dan yang kelima adalah wa irsyadu ustadzin, bahwa kita tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan petunjuk para guru. Artinya pesantren sehebat apapun tanpa ada para asatidz, tanpa ada para pengajar, tanpa ada guru, nonsen anak-anak akan mendapatkan ilmu. Sehingga karena dinilai bahwa para asatidz, ya para guru, para kiai ini adalah sebagai sumber lautan ilmu di dunia pesantren, maka para santri pun selalu mengedepankan takziman wa ikraman, selalu tawadu dengan kiai, ya. Karena apa? Ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ingin diberikan kefutuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa ada petunjuk seorang guru, bagaimana bisa kita memahami ilmu agama? Bahkan di dalam ilmu agama itu bukan hanya sebatas mempelajari Al-Quran. Betul bahwa sumber semuanya kita kembalinya pada Al-Quran. Tetapi di sana pun nanti kalau membahas Al-Quran tidak lepas ada ulumul Quran, ya, ada asbabun nuzul, termasuk ya kitab-kitab yang lain yang berkaitan dengan masalah Al-Quran. Sebab di dalam Al-Quran juga nanti akan diterangkan ayat-ayat yang mutasyabihat, ya. Jadi ayat-ayat yang muhakamat banyak sekali, dan ini membutuhkan perangan dari seorang guru. Karena di pesantren itu juga untuk mempelajari ilmu Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, untuk mempelajari hadis, ada perangkat yang banyak, terutama di bahasa saja juga ada bahasa ilmu alatnya, ya, mulai dari jurmiyah, termasuk wadih juga ada yang pakai imriti, ada yang pakai mutomimah, ada yang pakai alfiyah. Semuanya ini membutuhkan guru. Belum belajar nanti hadis, ilmu ulumul hadis, bahkan ulumul hadis pun nanti akan membahas banyak cabang. Semuanya membutuhkan guru. Dan yang keenam adalah watuluz zamanin. Belajar itu membutuhkan waktu yang panjang, bukan waktu yang singkat. Karena pesantren ini, ya, dunia pesantren bukan layaknya pesantren kilat yang hanya dilaksanakan hanya 1 bulan semata, seperti halnya dilakukan di pendidikan-pendidikan pada umumnya.
Jadi orang belajar itu memang membutuhkan waktu yang lama, sehingga harus sabar. Inilah saudaraku semuanya, bahwa mengapa anak-anak pesantren itu belajar benar-benar sabar, tangguh, ulet, dan kompeten, karena 6 hal inilah yang menjadi doktrin bahwa ana la tanalul ilma illa bisittatin. Ingatlah bahwa kalian, bahwa Anda tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali 6 syarat. Ya, saumbika an majmu'iha bibayanin, yang sudah diterangkan tadi secara gamblang. Yang pertama adalah zakain, cerdas, wahirsin, semangat yang menyala, wastibarin, dijalankan dengan penuh kesabaran, ya, wabulhotin, dan butuh pembiayaan, butuh finansial, wa irsyadu ustadzin, dan petunjuk seorang guru, dan yang keenam adalah watulus zamanin, waktu yang panjang. Demikianlah sekilas info terkait dengan kultur yang ada di pesantren yang pernah kami alami belajar di sana. Jadi benar-benar namanya santri itu selalu melibatkan diri dalam fastabiqul khair, tetapi hal ini pun bisa kita lakukan pada pendidikan manapun. Itulah 6 hal yang berkaitan untuk bisa mendapatkan ilmu. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.